Kita sering terhadap anak ya berkata, maaf, kamu bodoh, kamu bandel, kamu nakal, kamu jorok, kamu pencuri, kamu pembohong, kamu penakut. Ini namanya membuat label. Labelnya label negatif. Ya. Anak kalau bilang kamu bodoh, itu langsung di otaknya tertanam, oh saya bodoh. Ya. Bu Aisyah, saya kan nggak bisa kasih tahu orang lain. Tetangga-tetangga, siapa tahu tetangga-tetangga saya bilangin saya anak saya bodoh. Itu juga berbahaya. Tetapi paling berbahaya kalau ibu yang bilang. Kenapa? Anak langsung merekam. Kenapa? Karena kita yang melahirkan. Dan anak menganggap ibuku saja yang melahirkanku bilang aku bodoh. Ya. Kalau tetangga bilang kamu bodoh, dia masih bisa ya pulang ke rumah untuk berharap barang ibunya bilang tidak bodoh. Bunda, aku dibilang bodoh. Yang cilaka, bunda, aku lihat tetangga aku dibilang anak setan. Anak setan kamu, sering begitu. Ya, si anak berharap supaya anak ibunya bilang enggak nak sayang. Itu tetangga nggak tahu kalau kamu cerdas. Jadi seorang anak tuh selalu berharap, biarpun siapapun orang yang ngata-ngatain dia, tapi dia tetap berharap ibunya belain dia. Tetapi pada saat kita yang bicara itu, wah, hancur sudah, dia nggak punya pegangan lagi. Siapa lagi yang saya mau bilang? Ya, sehingga nanti kalau maaf, khadimat kita atau mbaknya bilang enggak sayang, kamu cerdas, dia nggak percaya. Kenapa? Yang melahirkan saja bilang saya bodoh. Ya, ini bahaya sekali, kalimat ini bahaya. Tapi dia begitu, Bu Aisyah memang bodoh. Kata siapa? Ingat ya, ingat ya. Akhlak anak sama dengan akhlak ibu. Kalau kita bilang anak kita bodoh, berarti kita bodoh juga. Ibu mau dibilangin bodoh? Makanya bilang yang baik-baik sama anak. Kamu pintar, oh dalam hati kita juga pintar. Kamu cerdas, wih cerdas juga. Ya, kamu jujur, wah aku jujur juga. Ya, akhlak anak sama dengan akhlak ibu. Ya, ini. Jadi ini yang disebut label. Label itu membentuk citra diri. Itu yang bikin kadang-kadang, ya, itu anak biar tempatnya sekolahnya bagus. Sebetulnya dia pintar, guru-guru merasa betul dia pintar, tapi kok nggak pernah bagus dia belajarnya, nggak pernah dapat nilai bagus. Kenapa? Ada hambatan. Kenapa? Karena ada label ini di dalam diri anak. Waisa sudah terlanjur. Ada yang pernah gitu Bu, terlanjur Bu? Punya anak lagi. Masih bisa Bu punya anak lagi? Bu Vera masih kan? Punya anak lagi masih bisa. Tapi nggak mau lagi Bu. Kenapa? Karena lazim kita ibu-ibu Bu ya. Ibu waktu nikah umur berapa? Siapa yang menikah pada saat itu usianya antara 17 sampai 20 tahun? Angkat tangan. Masya Allah, cepatnya laku. Siapa yang menikah pada saat itu range-nya antara 21 tahun sampai 25? Oh, lebih banyak. 26 sampai 27. Masya Allah, di belakang ya, ada ya. 28, 30. Alhamdulillah, terima kasih mau jujur. Ibu, waktu kita nikah umur kita muda kan? Ilmu juga belum banyak-banyak amat kan? Rumilnya juga belum ada kan? Makanya wajar keliru-keliru. Saya bilang sama suami saya, Mas, ya, seandainya kamu nikahi saya umur saya 51 tahun ini, pasti kamu nggak pernah marah sama saya. Kenapa? Kamu menyunting seorang perempuan yang sudah agak lumayan pengertiannya. Tapi waktu kamu sunting saya, nikahi saya umur 23 tahun, ilmunya belum banyak. Punten kalau salah-salah dikit. Ya kan? Iya Bu. Siapa yang suaminya waktu menikah, suami ibu ya, range-nya antara 17 tahun sampai 20 tahun. Wih, suami ibu, ya Allah muda banget. Dapat di mana ibu? Luar biasa, Masya Allah. Siapa yang suaminya waktu menikah range-nya antara 21 sampai 25? Suaminya?
Oke. Nah, 27 sampai 29, 30. Wah. Ada yang 35. Ibu, berarti waktu kita menikah suami kita masih muda juga kan? Ilmunya belum banyak juga kan? Wajar juga kalau dia nggak ngerti-ngerti kita. Ibu kalau kepengen ya waktu menikah dan suaminya mengerti tentang kita, menikahlah dengan anak suami umur 40 tahun. Mau ibu? Ibu 20 tahun. Supaya ibu dapat laki-laki matang yang faham tentang kita, ya, nggak nyuruh apa-apa, nggak marah apa-apa, ya. Menikahlah usia 40 tahun ke atas. Mau bu? Coba kita ulang, mau? Nggak mau, kan matang bu, banyak ilmunya. 40 tahun dibanding tadi suami ibu punten bu, tadi umur berapa ibu suami ibu waktu nikah? 20, ibu umur berapa? Tuh, ibu 25. Oh, lebih matang ibu ya. Oh, ini bagaikan fenomena Siti Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Makanya Rasulullah pada saat menikah dengan Siti Khadijah, beliau seorang istri yang sangat bijaksana. Kenapa? Usianya memang sudah 40 tahun. Paham ya? Iya. Jadi kalau kita menikah, memang mau menikahnya dengan seorang laki-laki yang memang umurnya muda, itu ilmunya belum banyak bu. Jadi wajar dong kalau kita kelas-kelas dikit, ya. Iya, Rumil aja baru tahun berapa itu dibikin taklim-taklim yang sebanyak-banyak yang ini, televisi yang banyak tausiahnya, media sosial yang banyak tausiahnya baru-baru sekarang, ya. Iya. Jadi saya bilang sama suami saya minta maaf ya, karena kamu menikahi saya umur 23 tahun, yang masih unyu-unyu gitu, ilmunya juga unyu-unyu, ya. Untungnya waktu kita menikah, kita pakai pegangan ya perjanjian. Apa? Kalau ada apa-apa, kalau kita bertengkar kembalinya ke Al-Quran, Al-Hadis, kan gitu. Untungnya gitu tuh. Sampai sini bisa paham bu? Jadi kalau ibu ada kemarin-kemarin ya khilaf karena begini, maafkan diri ibu dulu. Maafkan ibu dulu. Kapan kita selalu menyalahkan kita? Ini memang salah aku. Anak-anak begitu salah aku. Wow, hati-hati. Lama-lama kita sakit. Ya? Ya. Tolong ganti rasa bersalah ibu dengan rasa kurang. Rasa bersalah diganti rasa kurang. Kalau kurang, gelas ini kurang air, bisa ditambah? Gelas ini salah air, susah diganti, malu mintanya. Ya, jadi ganti rasa bersalah itu dengan rasa kurang. Kenapa? Kalau ibu merasa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan nanti sakit. Lama-lama yang paling bahaya menyalahkan Allah. Kenapa Allah jodohkan saya dengan manusia ini? Kenapa Allah kasih anak saya yang begini? Itu bahayanya rasa bersalah. Kalau rasa kurang, kita bisa tambah. Ya ini salah satunya ikhtiar kita ke sini adalah menambah rasa kurang tadi. Boleh ya Bu? Ganti rasa bersalah dengan rasa kurang. Ya. Ini alhamdulillah saya berjumpa ibu-ibu yang keluarga baik-baik. Setiap hari saya berjumpa ibu-ibu yang Masya Allah keluarganya kena korban narkoba. Itu rasa bersalahnya lebih dalam lagi Bu. Tapi semakin ibu itu rasa bersalah, anaknya nggak tertolong. Makanya nomor satu caranya adalah ganti rasa bersalah dengan rasa kurang. Karena kurang bisa ditambah. Sepakat dulu? Ya. Maafkan diri dulu semuanya. Ya Allah, saya maafkan diriku. Ayo ngomong semuanya. Ya Allah, saya maafkan diriku. Baru bilang, ya Allah, maafkan aku. Ya, ibu harus maafin diri ibu. Baik itu perilaku anak maupun perilaku suami. Ya, kenapa? Bukan apa-apa. Kita menikah dengan usia yang sama-sama muda. Maka dalam perjalanan hidup memang rumah tangga ini luar biasa. Rumah tangga ini mengajarkan kita banyak hal. Mengajarkan kesabaran, betul Bu? Mengajarkan toleransi, ya. Mengajarkan pengendalian diri. Kita belajar Bu. Belajar. Ya. Tapi kok susah amat?
Nah, kalau kita rajin belajar kayak gini, insya Allah lulus. Allah itu maha guru. Ya, guru biasa saja kalau muridnya rajin belajar, ya ujiannya lulus. Kalau ujiannya nggak terlalu bagus, tapi karena muridnya rajin belajar, itu ada toleransi dari guru. Naikkan sedikit lah. Yang tadinya 7 jadi 7+. Tadinya 8, 18. Allah itu maha guru. Jadi Allah melihat kita yang selalu belajar. Saya juga sampai detik ini belajar. Ya, lagi belajar lagi bagaimana kalau nanti menghadapi anak mantu. Sekarang anak sudah besar-besar kan? Udah selamat tuh ya. Bagaimana menghadapi anak mantu? Bagaimana menghadapi besan? Itu lagi setelah selesai, belum lagi ada cucu. Bagaimana menghadapi cucu? Ya Allah ya. Jadi harus belajar terus-terusan. Ya, sepakat ya Bu? Maafkan diri dulu. Ganti rasa bersalah dengan rasa kurang ya.